Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, serta nikmat keimanan di hati kita, sehingga dimudahkan langkah kaki kita untuk datang ke masjid ini melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini menjadi bukti bahwa kita adalah hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali khutbah Jumat yang singkat ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena jabatannya, bukan karena simbol-simbol yang manusia berikan kepadanya, tetapi mereka yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mau menjalankan seluruh perintah-perintah yang Allah telah berikan kepada kita. Takwa juga bisa diartikan sebagai rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mau meninggalkan seluruh larangan-larangan yang Allah telah berikan kepada kita. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah, ada satu kata yang mudah kita mengucapkan tetapi tidak mudah untuk menerapkan, yakni istiqomah. Istiqomah adalah satu komitmen atau ketetapan hati, pikiran dan tindakan kita dalam upaya kita untuk tetap menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keistiqomahan itu juga berarti kita bersedia menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Sudah lebih kurang kita 2 bulan melewati Ramadan dan kita baru saja melewati bulan Syawal. Tentu kita saat ini merasakan bagaimana apakah pasca Ramadan dan setelah melewati bulan Syawal kita bisa senantiasa untuk istiqomah, untuk menjaga, untuk terus berkomitmen menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap melaksanakan berbagai pun sejumlah ibadah-ibadah yang selama bulan puasa Ramadan kemarin sudah kita lakukan. Maka dari itu kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah, setidaknya ada 3 hal yang harus kita pahami agar kita bisa istiqomah dan terus berkomitmen berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita kembali menyadari tentang apa sebenarnya tujuan hidup kita. Yang kedua adalah kita mengetahui dan kemudian kita mampu
menjalankan ya seluruh jalan-jalan untuk menuju kepada tujuan yang ingin kita capai. Dan yang ketiga, kita mengetahui dan bisa menggunakan dengan cara apa kita bisa mencapai tujuan tersebut. Maka dari itu ada 3 kata kunci di sini. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah jalan, yang ketiga adalah cara. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Jadi mengapa ada orang tersesat? Itu disebabkan bisa dipastikan pertama dia tidak tahu kemana tujuannya. Kalau orang yang tidak tahu kemana tujuannya, bisa dipastikan dia akan tersesat dalam hidupnya. Kemudian ketika orang sudah tidak tahu dengan tujuan, maka secara otomatis dia tidak akan mengerti dan tidak akan paham bagaimana jalan mencapai tujuan tersebut. Dan itu berdampak kepada cara. Jadi sebenarnya apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita tak lain dan tak bukan adalah yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tujuan hidup kita adalah bagaimana Allah kemudian mengampunkan segala kesalahan kita. Bagaimana Allah kemudian bisa mengampunkan seluruh dosa-dosa kita, dan kemudian Allah memilih kita masuk ke dalam surga. Maka dari itu sebenarnya salah satu sebab mengapa kemudian kita tetap istiqomah dan bersemangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kerinduan dan keinginan kita agar kemudian apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ditempatkan Allah di tempat yang namanya surga. Dan ini juga sejalan dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhallazina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanjur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa-apa yang dia kerjakan untuk waktu yang akan datang. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Apa sesungguhnya sesuatu yang ingin kita dapatkan di masa yang akan datang adalah surga. Karena lambat atau cepat, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, maka kita akan menemui, menjumpai yang namanya kematian. Jadi tujuan hidup kita sesungguhnya bagaimana Allah ampunkan dosa-dosa kita dan kemudian kita dimasukkan ke dalam surga. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah, maka apabila kita sudah memahami tujuan, maka harus tahu bagaimana jalan kita mencapai tujuan tersebut. Setidaknya Allah memberikan satu rambu-rambu, memberikan satu referensi kepada kita. Ya, ada 3 surat di dalam Al-Quran yang Allah memberikan sinyal kepada kita bahwa apa sebenarnya maksud dan tujuan Allah menghadirkan kita ke muka bumi ini. Yang ini kemudian menjadi jalan kita agar kita sesuai dengan apa yang menjadi rencana Allah terhadap kehadiran kita di muka bumi ini. Yang pertama, jalan agar kita bisa masuk ke dalam surga disebutkan di dalam surat Zariyat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kata Allah, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka sesungguhnya hidup kita ini adalah bagaimana kemudian kita bisa sungguh-sungguh menjalankan seluruh ibadah-ibadah yang Allah sudah wajibkan kepada kita. Maka secara otomatis yang namanya ibadah wajib seperti ibadah sholat itu harus tetap kita jaga. Bahkan kita tingkatkan kualitasnya. Kita sudah ditarbiyah sebulan di bulan Ramadan. Yang sebelumnya kita tidak sholat menjadi sholat. Yang sebelumnya kita tidak tepat waktu, sekarang sudah tepat waktu. Yang sebelumnya tidak di masjid, sekarang menjadi di masjid.
Maka laksanakan seluruh ibadah-ibadah ini. Kemudian ibadah-ibadah sunnah lainnya, membaca Al-Quran, sholat sunnah, sholat ataupun puasa sunnah, ini merupakan satu misi ataupun suatu cara dan jalan kita untuk kemudian kita akan masuk ke dalam surga. Maka ini harus kita jaga. Kemudian yang kedua, adapun jalan agar kita bisa masuk ke dalam surga sebagai tujuan hidup kita, sebagaimana yang juga disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun bil ardi khalifah. Jadi Allah juga memberikan gambaran di dalam ayat tersebut. Allah mengatakan kepada malaikat, ingin menjadikan makhluk yang bernama manusia ini untuk menjadi khalifah, untuk menjadi orang yang bisa memberikan kemanfaatan. Khalifah itu adalah pemimpin. Pemimpin dalam arti satu profesi yang akan kita pilih. Yang profesi ini kemudian bisa memberikan rahmat dan kemanfaatan. Misal, apabila kita memilih sebagai seorang penegak hukum, maka kita khalifah dalam penegakan hukum. Apabila kita menjadi seorang pedagang, maka kita menjadi seorang pedagang ataupun khalifah dalam arti ketika kita menjual produk, maka kita sesuai dengan syariat. Apabila kita menjadi seorang pejabat ataupun menjadi pengusaha ataupun menjadi seorang guru ataupun menjadi seorang apapun yang ini merupakan profesi-profesi yang halal, maka kita adalah disebut dengan khalifah. Karena akibat dari profesi ini akan ada kemanfaatan yang diterima oleh pihak lain. Dan ini sejalan dengan surat Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ini adalah misi kita. Bagaimana kemudian kita bisa menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nah, kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Kelebihan kita, ajaran agama Islam itu mengkombinasikan antara hablum minallah dan hablum minannas. Maka jalan-jalan untuk kita bisa masuk ke dalam surga bukan sekedar sholat, bukan sekedar puasa, bukan sekedar melaksanakan ibadah-ibadah ritual, tapi ada misi kemanfaatan, ada misi rahmat yang harus kita tebarkan bagi sekalian alam. Maka dari itu kita harus menjadi pribadi yang produktif, menjadi pribadi yang bisa memberikan satu kelebihan ataupun satu yang bisa memberikan kemanfaatan bagi sesama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.